Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Fauzun Nurissolihah, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 18 Surakarta. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata diseminasi disiplin positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang kami ucapkan ya di acara diseminasi disiplin positif yang ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan terkait program pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita ice breaking dulu. Karena tadi mungkin Bapak Ibu habis hura-hura ya, kita dapat hadiah ya. Oke, untuk kali ini ice breakingnya Bapak Ibu, saya hanya meminta Bapak Ibu pegang benda terdekat yang ingin Bapak Ibu pegang. Wah, cowoknya kalau samping mulu. Aduh, oh ada yang mau pegang pundak temannya. Oke, tolong itu berupa benda. Tolong itu berupa benda apapun. Oh iya, benda itu. Ya, yang ada di atas meja boleh diangkat. Iya, terima kasih. Iya, oke. Nanti caranya ketika saya bilang kanan, 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 kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Nanti nih, kita coba ya. Yuk, 1, 2, 3. Kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Luar biasa. Yang bagian belakang itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang tantangannya adalah kita melakukan yang sebaliknya. Oke, ketika saya bilang kanan, berarti Bapak Ibu mengarahkan ke kiri. Ketika itu nanti atas, berarti Bapak Ibu mengarahkan ke bawah. Oke, dan kita mulai kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Berarti gitu ya? Oke, tolong perhatikan saya. Tapi Anda harus melakukan yang sebaliknya. Oke, kita mulai. Kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Oke, pintar semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu berarti tingkat konsentrasinya bagus. Bisa melakukan yang sebaliknya itu bukan sesuatu yang gampang loh ya. Itu perlu konsentrasi. Dan Bapak Ibu sudah semangat ya untuk berpagi. Lagi. Ya. Lagi. Semangat. Oke. Pakai lagi. Ada hadiahnya ya? Oke. Angkat lagi. Angkat lagi ya. Nanti seperti ini. Atas 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ke kirinya atau ke sampingnya 2 kali. 1, 2, bawah sekali. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 1. Oke, nah itu dengan konsentrasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya. Lagi. Oh, lagi. Ini kayaknya nanti paham. Iya. Makanya sendiri aja. Nanti pokoknya khusus Pak Ranger kalau minta bawanya 4 kali ya tadi. Oh gitu. Baik, luar biasa. Bapak Ibu, karena kita akan melakukan kegiatan selama beberapa waktu ke depan. Kita butuh kesepakatan forum untuk diseminasi ini. Ya, diantara sudah saya tuliskan. Yang pertama menghargai siapapun, karena tentu saya merasa juga saya itu masih kecil ya, mungkin di antara Bapak Ibu, dan terima kasih saya diberikan waktu dan juga penghargaan ya untuk bisa maju di depan Bapak Ibu meskipun saya bukan yang paling tahu di sini, gitu. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah mempraktekkan apa yang akan saya sampaikan, bahkan sudah terbiasa dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi mungkin ini sebagai refresh untuk ilmu panjenengan. Ngaten nggih? Nah, kemudian yang kedua disiplin waktu. Oke, gitu aja. Nanti kita akhiri tepat waktu karena ini untuk 1 jam ke depan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya menjadi pendengar yang baik.
Tetapi pendengar yang baik ini bukan berarti Bapak Ibu diam yang sampai tidur ya. Karena ini siang-siang. Nah, tapi Bapak Ibu diharapkan aktif dalam forum. Kita berdiskusi, kita saling berbagi ya di sini. Nanti boleh Bapak Ibu memberikan masukan-masukan. Seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir, atau boleh nanti Bapak Ibu menambahkan di bawahnya lagi kalau belum ada di bawah ya. Kalau dari saya harus bahagia. Kalau harus bahagia, coba senyumnya. Iya. Terima kasih senyumnya luar biasa. Bapak Ibu berikutnya, yang tujuan dari diseminasi ini adalah Bapak Ibu sebagai peserta maupun saya pribadi itu memahami dan selanjutnya ya dapat menerapkan konsep disiplin positif ini dalam keseharian kita itu di sekolah. Jadi kalau misalnya di kelas kah, di lingkungan organisasi kah, atau mungkin di keluarga besar kah, atau di kantor dimanapun, maka disiplin positif ini menjadi kolaborasi yang luar biasa dari Bapak Ibu yang maupun murid-murid yang ada di sekolah ini. Ya, kita setuju ya? Oke. Berikutnya Bapak Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bapak Ibu? Oh ya, Mbak Umi. Wah, ini Bu Umi atau Mbak Umi? Mbak Umi. Oh, Mbak Umi, Kak Umi. Mbak Umi. Bawahnya di situ. Kesempatannya, menurut saya disiplin itu menaati peraturan yang sudah disepakati atau ditentukan. Terima kasih. Benar banget. Jadi yang namanya disiplin itu adalah kita itu bisa konsekuen mentaati aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Tepuk tangan dulu ya buat Taufik. Iya, jawabannya luar biasa. Sepertinya sudah melaksanakan disiplin. Minimal disiplin apa kalau Bapak Ibu lakukan? Disiplin waktu. Disiplin apa lagi Bapak Ibu? Disiplin di diri. Karena kalau kita nggak disiplin sama diri sendiri, biasanya kita seenaknya. Bapak Ibu yang berikutnya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah berbagai nilai positif itu yang diakui ya dimanapun tanpa melihat batas. Coba kita lihat. Kita awali dari apa itu disiplin. Bapak Ibu, yang namanya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Berarti dalam disiplin itu kita terus-menerus untuk belajar. Bukan berarti ketika kita sudah merasakan, oh sekarang saya udah mulai disiplin nih, bisa waktunya bagus nih, ya pembagian waktunya bagus, manajemen untuk kegiatannya ada bagus, disiplin. Tapi disiplin itu kita terus bergerak, terus belajar seperti itu. Berikutnya disiplin juga dapat diartikan sebagai perasaan taat tadi taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau kesepakatan tadi yang sudah dipercaya yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ini murid-murid kita Bapak Ibu, berarti mereka ketika sudah ada kesepakatan yang dibuat, mereka harus berusaha untuk mentaati. Kita pun demikian. Kemudian disiplin diri tadi. Ya, apa itu disiplin diri? Disiplin diri yaitu membuat orang itu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan yang dia hargai atau dia ingin capai. Nah, yang terakhir disiplin positif. Nah, ini yang akan kita bahas ya ke beberapa waktu ke depan dengan berbagai materi. Disiplin positif ini merupakan pendekatan ya yang dapat memunculkan disiplin dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Jadi ada kesadaran. Bapak Ibu, saat sekolah dulu, ketika ada peraturan sekolah, Bapak Ibu merasa dipaksa untuk patuh, atau itu muncul dari diri Bapak Ibu sendiri untuk patuh? Awalnya dipaksa. Terpaksa.
Tapi bagian mana tugas kita sebagai guru itu nanti untuk bisa memunculkan yang namanya disiplin positif atau disiplin karena kesadaran dari diri sendiri. Kalau seperti itu, biasanya nanti si pelaku atau individu ini bisa konsisten seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Bapak Ibu, nilai kebajikan itu adalah tadi saya sampaikan sifat-sifat positif manusia, ibadah, tanggung jawab, mandiri, kreatif, inovatif, ya. Nilai-nilai kebajikan seperti itulah ya yang dimaksud nilai kebajikan. Universal itu kalau diakui dimanapun tanpa melihat batas. Apakah itu ras, apakah itu jenis kelamin, apakah itu apa? Enggak, semuanya sama. Oke. Kemudian kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya ingin sekali kita tanamkan kepada diri peserta didik kita atau murid-murid kita, tentu saja nilai kebajikan yang berkaitan dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Apa saja yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, sebenarnya atau pada dasarnya nilai kebajikan universal itu tidak terbatas hanya pada profil pelajar Pancasila. Apa yang ingin kita tumbuhkan dalam peserta didik kita atau karakter apa yang mau kita munculkan sebagai disiplin positif itu tadi sebenarnya banyak sekali. Belum masuk di dalamnya toleransi, kolaborasi, ya, inovatif. Apapun itu bisa masuk Bapak Ibu. Asalkan nilai kebajikan itu diakui dimanapun, siapapun mengakui itu sebagai nilai kebajikan. Kemudian kita masuk, tuh kan, tahu-tahu masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua terkait motivasi perilaku manusia. Di sini nanti kaitannya juga dengan hukuman, penghargaan, restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Coba ya, nanti kita lihat. Yang pertama tentang motivasi dulu Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu hendaknya dapat memahami tujuan motivasi perilaku manusia. Pengen apa toh manusia itu? Melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, alasannya itu mungkin ada di 1, 2, atau 3 poin ini. Poin yang mana? Poin yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah berada di posisi ini? Melakukan sesuatu karena takut dihukum, melakukan sesuatu karena nggak nyaman, ya, biar nyaman gimana gitu. Pernah nggak? Tentu pernah, ya. Apalagi kalau kita berada di suatu lingkungan yang itu ada peraturannya, mesti kita merasa takut kalau salah, takut kalau dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu pernah tidak, ya, jadi melakukan suatu perilaku atau perbuatan atau keputusan itu karena Bapak Ibu pengen mendapat imbalan atau dihargai oleh orang lain? Pernah nggak? Mbak Ciki pernah? Tentu pernah. Mungkin teman-teman Mbak Amel juga mungkin pernah pengen dihargai dong, biar kita itu kayak berharga gitu loh. Kita tuh eksis gitu loh ya. Jadi kita dihargai gitu. Jadi kita nggak dianggap nggak ada kan? Nah, jadi untuk itu terkadang manusia melakukan motivasi atau memiliki motivasi itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi seseorang yang mereka atau orang itu inginkan. Tetapi ya kita masih tetap menghargai diri kita sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka juga percaya itu, kita juga percaya itu. Kira-kira dari 3 motivasi ini, mana motivasi yang didasarkan pada pandangan orang lain? Yang mana Bu Fitri? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Oke, itu betul sekali. Kalau saya lebarkan lagi, nggak hanya dari orang lain, tapi kalau dari faktor di luar diri kita, faktor manakah atau motivasi manakah yang itu masuk faktor eksternal atau dari luar kita? Oke, betul sekali. 1 dan 2 ini merupakan faktor eksternal atau ini Bapak Ibu ya, ekstrinsik seperti itu. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu masuk kepada motivasi internal, berasal dari diri kita sendiri karena kita yang memutuskan. Ya, meskipun kita menghormati nilai-nilai yang orang percaya, tetapi kita masih punya prinsip. Nah, tapi Bapak Ibu, nah dan kaitannya dengan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu, sering nggak kita ngasih hukuman dan penghargaan terhadap ketercapaian seseorang atau bahkan anak didik kita? Pernah ya? Pernah. Apakah hukumannya itu menurut Bapak Ibu terlalu berlebihan atau sesuai menurut Bapak Ibu? Kadang-kadang berlebihan menurut Bu Niken. Dan kita baru menyadari ketika sudah melakukan, baru kemudian menyesal. Bapak Ibu, yang namanya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya harus dihindari, atau bahkan kita sangat minimalisir. Kenapa? Karena ada banyak efek buruk dari adanya hukuman maupun penghargaan loh Bapak Ibu. Ya, yo, ada yang nyuruh push up, ada yang nyuruh lari-lari. Iya. Nah, sekarang penghargaan loh ini. Penghargaan itu ternyata juga bisa berakibat buruk loh terhadap seseorang. Dia merasa eksklusif, ya. Pada akhirnya kalau tidak tercapai suatu prestasi itu dia merasa gagal, ya enggak? Kemudian dia merasa frustasi, nggak mencapai penghargaan yang dia inginkan. Kemudian dia bahkan ada yang bunuh diri karena nggak mencapai sesuatu yang dia inginkan, hanya karena ingin penghargaan yang diberikan, gitu loh. Dan penghargaan ini juga bisa menjadi hukuman buat seseorang. Kenapa? Karena kalau dia sudah mendapat penghargaan, dia harus berperilaku sesuai aturan. Gak boleh gini, gak boleh gini. Dia harus terus ya berada di rel yang bagus, gak pernah berbuat salah, ya bagus terus, gak pernah nilainya jelek. Padahal orang nilainya jelek sesekali itu normal gak? Wajar, normal. Tapi bagi anak-anak yang berprestasi, terkadang terus-menerus mendapat penghargaan itu juga beban. Iya, beban. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin memberikan sewajarnya tanpa harus berlebih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini saya baru mau tanya, kenapa tadi hukuman dan penghargaan harus dihindari? Kalau begitu, tadi sudah saya sampaikan ya. Gimana Mbak Risma? Kenapa hukuman dan penghargaan harus dihindari? Karena kalau untuk penghargaan seperti itu tadi, jadi diri kita seorang peserta didik itu merasa harus mencapai, harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi dia menjadi orang yang terus terporsi itu malah banyak. Seperti tadi kalau misalnya tidak mencapai apa yang dia inginkan, terjadi psikisnya bisa mencapai ke titik untuk menjadi depresi. Kalau hukuman kenapa harus dihindari? Karena kalau misalnya kita menghukum seorang anak, itu juga membuat kepercayaan diri seorang anak itu juga hilang, dan di situ juga membuat anak itu tidak terarah, tapi malah lebih mengekang lagi seperti itu. Tambah tidak percaya diri, tidak mempercayai orang lain, kemudian tidak
merasa minder juga. Karena mungkin kadang malu. Iya, karena terkadang hukuman itu di depan umum. Terima kasih sekali. Berarti sudah sama-sama kita sepaham ya Bapak Ibu ya? Sepaham untuk itu. Maka kali ini saya mau mengenalkan restitusi. Kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Agus. Pak Agus sempat memberikan konsekuensi ya Pak Agus ya kemarin kepada murid yang memang dia itu sebelumnya sudah meminta kalau nanti saya berbuat salah, ya saya mau melakukan sesuatu. Itu sudah menjadi kesepakatan, konsekuensi dari sesuatu yang dia langgar misalnya. Maka di sini saya punya solusi yang lebih baik, Pak Agus. Namanya restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi itu suatu proses ya, menciptakan kondisi untuk murid kita dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan itu sehingga mereka itu merasa percaya diri, kemudian bisa berani kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Kayak gimana itu ya? Jadi ketika anak didik kita itu berbuat suatu kesalahan, dia tidak serta-merta merasa kita hukum, merasa kita salahkan, tetapi dia merasa, oh sadar bahwa saya itu salah, oh bahwa saya itu harus segera memperbaiki kesalahan. Dengan memperbaiki kesalahan, teman saya memaafkan, saya bisa kembali ke komunitas saya. Saya bisa kembali diterima mereka itu di komunitasnya, di kelasnya, di circle-nya, gitu ya. Itulah restitusi. Nah, restitusi ini juga proses kolaboratif Bapak Ibu, nggak bisa dilakukan sendiri. Maka kita sebagai pendidik nanti kita bisa saling bekerja sama ya untuk melakukan restitusi ini. Jadi bukan menghukum siswa atau kita langsung menyalahkan siswa. Konsekuensi boleh Pak Agus, itu boleh sekali karena itu kesepakatan ya. Tapi ada cara yang lebih baik maksud saya. Cara lebih baik itu menyadarkan dia, kemudian dia tidak mengulangi karena dia sudah sadar terus mau memperbaiki kesalahan, meminta maaf bahkan kepada yang dia rugikan. Sehingga muncul rasa apa dalam murid itu kalau kita sadarkan dia, atau kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri, tadi motivasinya keluar. Rasa apa? Tanggung jawab. Karena dia bersalah, dia berani mempertanggungjawabkan kesalahannya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Teori ini menurut Gosen ya, Dyer Gosen. Kemudian berikutnya, nah di sini tadi apa yang saya sampaikan bahwa biasanya selain memberikan di luar ya penghargaan ya, kita biasa kalau anak-anak berbuat suatu pelanggaran itu, kalau nggak kita lakukan hukuman, kita lakukan konsekuensi. Nah sekarang ada jalan lebih baik yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu ini kurang jelas, nanti boleh saya share ya, bahwa kalau hukuman itu kadang membuat atau menghasilkan sesuatu yang menyakitkan di hati. Iya benar nggak? Iya ya. Jelas, hukuman itu kadang menyisakan dendam, kadang menyisakan perasaan tidak enak, sakit hati, ya, yang luar biasa. Kalau konsekuensi, ya udah sesuatu harus terjadi, orang saya konsekuen, ya udah konsekuen gitu aja. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, tetapi setelah itu, kalau konsekuensi itu, setelah itu dia merasa it's okay, I'm fine, gitu ya. Nah berikutnya. Kalau konsekuensi murid itu ya sebentar aja nggak nyamannya, kemudian cuma memerlukan monitoring dan supervisi itu malah memerlukan monitoring dan supervisi secara terus menerus. Tapi kalau di bagian restitusi ya, restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid, kamu mau memperbaikinya kayak gimana ya, kamu yakin dengan jalan itu ya, kita memberikan pilihan-pilihan yang membuat dia sadar, dia kembali ke jalan yang benar. Dan biasanya restitusi ini fokus pada solusi.
Restitusi ini menyelesaikan masalah. Restitusi juga yang muncul faktor intrinsik atau kesadaran dari murid sendiri untuk berubah dan tidak mengulangi. Maka di bagian bawah biasanya hukuman ini akan berakibat negatif. Kalau konsekuensi netral, ya. Kalau restitusi justru menjadi hal yang positif, motivasi yang positif untuk murid kita. Kita lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Saya lihat di beberapa kelas sudah ditempel. Saya masuk ke ruangan 9H, tempatnya Miss Diah ya. Ternyata sudah ada itu keyakinan kelas. Bahkan keyakinan kelasnya itu gak cuma satu poster, menjadi beberapa poster tempelan. Ya, saya lihat juga punyanya Miss Iska. Miss Iska itu di beberapa kelas keyakinan kelasnya juga singkat padat ya, seperti itu. Meskipun agak susah dipahami karena itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi secara tidak langsung kita paham ya bahwa di situ ada keyakinan kelas yang disepakati bersama. Bapak Ibu dan keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan ya terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas itu dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Berarti kalau membuat kesepakatan kelas, murid berperan tidak? Ya. Iya. Kita sepakati bersama, tetapi kita melibatkan murid karena itu untuk kebaikan mereka. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat sendiri oleh guru. Kalau guru sendiri yang membuat itu salah, berarti bukan kesepakatan atau keyakinan bersama. Oke. Keyakinan sekolah atau kelas juga merupakan kalimat positif. Bapak Ibu, kalimat positif itu yang bagaimana ya? Mungkin ada yang tahu? Tidak pakai kata jangan. Oke. Kata harus. Nggak nyampe ya Buniken. Oke, Buniken sudah menyampaikan bahwa kalimat positif itu tidak menggunakan kata jangan. Padahal dalam peraturan sekolah kita jelas, karena peraturan harus ada kata dilarang, jangan, tidak boleh ya, dan bahkan kadang di bold ya, jangan gitu ya, itu digaris bawahi kalau nggak underline seperti itu ya. Kemudian kalimat positif itu juga berupa kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang merupakan kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan universal tadi, mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah Bapak Ibu, saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu, yuk kita tahu gimana caranya membuat keyakinan kelas yang benar. Karena beberapa masih saya lihat keyakinan kelas itu masih menggunakan kalimat yang kalimat negatif ya, masih menggunakan dilarang atau jangan terlambat masuk kelas, masih menggunakan kata jangan. Nah Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng, mungkin saya ada volunteer ya yang bisa maju ke depan untuk menuliskan di depan sini ya, atau saya yang nulis, boleh Bapak Ibu maju ke depan yang menyampaikan apa peraturan kelas dulu ya. Oke, kita coba dulu. Ini saya yang nulis atau mungkin teman-teman. Oke, Bu Fitri terima kasih sekali ya. Yang pertama itu peraturan Bu, paling tengah atas itu tulisan peraturan. Karena planonya cuma sedikit ya, nanti kita bikin cuma 1 atau 2 poin aja, cara membuat keyakinan kelas. Oke, peraturan dulu. Bapak Ibu, ketika kita mengingat ya peraturan. Ini untuk peraturan sekolah yang diterapkan di kelas itu apa? Tidak boleh apa, atau jangan apa, atau dilarang apa? Tepat waktu masuk kelas. Iya, berarti dilarang, tidak boleh tidak boleh terlambat, Mbak. Nomor 1. Iya, tulis dulu nomor 1. Apa itu kalimat negatif nanti ya? Iya, kalau peraturan memang biasanya masih seperti itu Ibu. Nanti kita akan menuju ke keyakinan kelasnya. Jadi ini bertahap. Bapak Ibu berawal dari mengajak murid-murid dulu. Murid-murid kira-kira kalau di kelas itu nggak boleh ngapain ya? Nggak boleh apa aja ya? Atau dilarang apa ya peraturannya ya? Oh 1, tidak boleh terlambat masuk kelas.
Kemudian poin kedua mungkin dari sisi sini, Bu Juki, Bu Ida, Tidak boleh membuang sampah. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, satu lagi mungkin, Boleh makan. Tidak boleh duduk. tidak boleh atau tidak boleh dilarang tidur saat pelajaran. Nah, misalnya kita buat 3 itu ya, Bapak Ibu, ini berdasarkan peraturan yang sekiranya bisa terjadi di dalam kelas. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kelas. Kita ajak murid kita itu untuk berbagi dulu. Kira-kira peraturan apa aja ya? Oke, sampai 3 itu. Kemudian kita berangkat di tengah nggak nilai kebajikan kayak peraturan? Iya, nilai kebajikan. Atau boleh pakai yang merah nih. Oke, nilai kebajikannya. Bapak Ibu, yuk kita mikir bareng yuk. Kalau yang poin pertama, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa? Iya, bisa menggantikan kalimat tersebut. Masuk kelas tepat waktu. Oh, bukan menggantikan ya. Berarti ini dulu nilai kebajikan yang ada di sana itu apa? Disiplin, betul sekali. Luar biasa Kak Maya. Disiplin. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peduli lingkungan, bertanggung jawab, yang mana kita ambil? Atau apalagi mungkin bertanggung jawab atau membuang sampah itu berarti bertanggung jawab, bisa ya? Bertanggung jawab aja. Oke. Iya. Nah, kalau tidur itu apa berarti? Oke, apa? Menghargai. Karena di situ ada guru yang sedang menyampaikan pelajaran, ada murid-murid yang sedang konsentrasi berpikir, gara-gara satu orang tidur, buyar semua karena kebetulan tidurnya ngorok. Aduh, kalau yang tidur dulu ya jangan ya. Oke, baik, menghargai orang lain. Ya, oke. Kita sudah ke nilai kebajikan. Sekarang dari nilai kebajikan kita susun menjadi keyakinan dengan kata-kata yang lebih manis ya. Kita permanis nilai kebajikan itu. Membiasakan disiplin waktu ya, itu untuk keyakinan kelasnya. Kita tunggu dulu, sabar. Ini luar biasa ya Kak Fitri ya, udah menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, 1. Berarti kalau disiplin tadi apa? Disiplin waktu. Oke, karena terkait tidak terlambat ya, disiplin waktu. Nah, sekarang punyanya Bu Niken tadi digabungkan boleh. Nah, yang kedua bertanggung jawab dan peduli lingkungan, kira-kira jadi apa? Bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar ya, seperti itu. Bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, bisa menata ya kelas dengan baik, menyapu ya, banyak sekali. Dari satu kata ini sebenarnya beranak pinak ya dengan kebajikan yang lain. Kemudian yang ketiga ya, menghargai orang lain. Kalau menghargai orang lain kayaknya sudah pas ya. Menghargai ya, tadi nilai kebajikannya menghargai, menjadi menghargai orang lain. Sudah. Masih banyak loh peraturan yang lain, ya kan? Jadi Bapak Ibu besok kalau membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa berangkat dari peraturan yang ada. Kira-kira murid tuh sering melanggar di bagian mana di kelas? Gojek atau datang terlambat tidur, atau malah mengganggu teman, usil, atau apa? Nah, itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu sama setiap kelas?
Bisa sama, bisa beda, tergantung situasi kondisi dari kelas masing-masing. Seperti itu, Bu Fitri, terima kasih sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, top sekali. Seperti itulah nanti ketika kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu nggak perlu membuat sendiri, buat bersama murid kita. Supaya apa? Supaya murid merasa, oh itu aku ikut bikin, berarti harus konsekuen, berarti harus mematuhi. Kalau sampai tidak mematuhi, lah berarti kesepakatan selanjutnya apa? Kalau tidak mematuhi, itu ada konsekuensi apa, monggo? Ya, bisa dengan membersihkan kelas atau bagaimana. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut yuk. Nah, di sini contoh saja keyakinan kelas atau di sini aksi nyata yang saya lakukan di kelas saya, ya, menyusun keyakinan kelas di kelas 9E, ya, di atas, ya, dengan membuat poster keyakinan kelas. Yang pertama itu utamakan 5S, karena terkadang murid kita itu masuk kelas aja nggak pakai salam, nggak izin, kadang ngajak ngobrol, teman yang di dalam kelas tuh nggak menyapa guru dulu, nggak menghormati guru yang di situ. Ketok pintu, permisi ibu, saya mau ketemu siapa. Anak-anak kadang lupa. Itu. Kemudian kadang juga tidak tersenyum, mengabaikan guru, ya. Anak-anak sekarang itu moody banget. Moodnya itu gampang berubah. Tahu-tahu sedih, tahu-tahu marah, ya. Tahu-tahu gurunya juga kena marah, ya. Ya. Berikutnya, jaga kebersihan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolaborasi, misalnya saling menghormati dan menghargai, datang tepat waktu, karena kebetulan memang ada anak yang datang kadang terlambat. Bapak Ibu setiap kelas akan berbeda. Saya lihat di kelasnya Miss Diah juga berbeda. Di poin 5S ada, di poin yang lain berbeda. Saya lihat tempatnya Miss Iska juga beda. Saya mungkin belum banyak membandingkan dengan yang lain. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah membuat Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya punya pertanyaan pemantik ini. Tolong dibaca, diresapi. Ibu Ambar, guru wali kelas, kelasnya 2 kali, 8A di SMP Pelita, sedang bingung menghadapi ulah Doni, salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali itu minta bekal makan siang, ya, bahkan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Bu Niken? Mungkin ada teman yang mau maju ke depan. Pak Noto mungkin, boleh Pak Noto. Pak Noto. Pak Noto. Pak Toko. Oke, boleh maju ke depan tuh kan? Pak Agus jadi gak ngantuk. Mas Agus. Gara-gara salah Noto sama Toko. Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oh iya. Oke, ini dari Bu Ning. Yang pertama memanggil Doni. Ya, kemudian Doni diapakan Bu Ning? Ditanya. Jadi tanya alasannya ya, kenapa kok seperti itu? Betul. Terus kalau sudah tahu alasannya, mencari penyelesaian luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Ning ya. Oke, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa?
kebutuhan dasar manusia itu ada pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar nggak Pak Rejas? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Love and belonging. Kemudian yang ketiga, manusia itu juga butuh kekuasaan atau power. Ya, berikutnya, manusia itu membutuhkan kebebasan atau freedom, ya kan? Ada saatnya Bapak Ibu pengen lepas dari semuanya, me time. Benar nggak? Iya dong, ya. Apalagi yang gampang tantrum. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan atau fun. Ya, baik Bapak Ibu, kalau berdasar 5 teori kebutuhan manusia ini menurut Dr. William Glasser, ya dalam bukunya Choice Theory. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Doni tadi alasannya yang mana? Satu. Karena mungkin orang tuanya, gimana Pak Rohman? Karena mungkin orang tuanya Tidak memberi. nggak ngasih bekal. Oh, nggak ngasih bekal, sehingga dia kelaparan siang hari, ya? Oke, itu pendapat bapak-bapak di belakang. Ada yang berbeda pendapat? Oke, Bu Niken, apa itu? Mungkin Doni bisa juga dia itu karena dia having fun kalau melihat temennya tuh susah. Iya. Iya, betul sekali. Betul. Selanjutnya, yuk. Berarti yang setuju Bu Niken, oh ya, yuk. Ada yang pendapat lain, Bu Niken apa? Kekuasaan. Oke, ini pendapat yang lain. Kekuasaan apa? Biar merasa takut dengan teman-teman. Oh iya, luar biasa. Ada anak laki-laki 9C. Oh, 9C. Bapaknya nggak jadi gantung. Iya. Oke. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Atau bisa alasan yang lain? Mungkin. Menyebut nama kelas. Maafkan. Boleh menyebut. Oke, kita lanjut. Adakah pendapat yang lain selain ketiga tadi? Nomor 2 juga bisa. Alasannya gimana? Kasih sayang dan rasa diterima. Oh iya. Ini kasuistik banget ini. Jadi dia banyak, betul banyak terjadi di murid kita. Broken family. Akhirnya anak kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya. Mencari kasih sayang dan rasa diterima apa? Berarti mencari kasih sayang. Oke, karena mungkin bila dia membuat suatu masalah atau kasus, dia jadi diperhatikan, betul. Kemungkinan yang terakhir kebebasan ada nggak? Bisa juga Bapak Ibu ya. Kita lihat, coba menurut saya semua alasan itu bisa masuk. Dilihat dari kondisi murid itu. Jadi Bapak Ibu, karena di sini saya tidak menekan ke salah satu alasan. Semua alasan itu bisa masuk akal, bisa terjadi. Kemudian kita mesti berkaca bagaimana Bapak Ibu sebagai guru. Sebagai guru kita mestinya berkaca seperti apa? Mungkin Mas Yoga nih yang harusnya ngomong ini ya. Menurut Mas Yoga, sebagai guru berarti kita harus mengaca dari masalah atau kasus ini seperti apa? Mengaca. Dilihat dulu latar belakang siswa. Jadi kita kadang ada ya Bu, siswa kita di kelas itu nggak punya etika, tapi ketika di luar dia punya. Ternyata latar belakangnya memang di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Berarti sebagai guru
melakukan judgment sebelum mengetahui alasannya. Kadang, iya bener kan? Kadang kita terlanjur ngomong gini, terakhir siswa bilang, Bu, saya itu nggak pernah dikasih uang saku orang tua saya. Langsung dulu deh, perempuan nangis, getok, gitu kan. Dan seperti itu, Bapak Ibu, kita berkaca bahwa kebutuhan manusia itu banyak. Alasan manusia, motivasi manusia melakukan sesuatu itu banyak. Jangan terburu-buru melakukan judgment. Pelajari dulu, tanya dulu. Terakhir carikan apa boleh tadi? Solusi. Betul. Bapak Ibu, tuh kan kita sudah hampir yang terakhir ini materi yang kelima Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Maka tadi saya minta Bapak Ibu kita mesti berkaca kayak gimana sih? Ya, berarti kita harus melakukan, kita harus berposisi apa sih kalau menghadapi murid-murid yang bermasalah seperti itu? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, atau posisi apa yang kita ambil? Bapak Ibu, kalau guru-guru itu yang langsung judgment tadi, berarti dia berposisi sebagai penghukum. Penghukum itu langsung, kamu salah ya, kamu salah. Langsung, ya marah-marah, kamu harus kayak gini. Ya, itu penghukum. Nah, yang mana nih yang terbaik ya? Yang kedua, membuat merasa bersalah itu kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kita ketemu murid yang bermasalah, langsung kita bilang, ya, kamu tahu nggak sih, kalau kayak gini, kamu tuh merugiin banyak orang, gitu. Kamu merugikan banyak orang. Ibu juga jadi terlambat untuk datang ke acara, misalnya, ya gara-gara kamu. Kalimat seperti ini berarti guru berposisi membuat merasa bersalah. Berarti bagus nggak posisi 1, 2 ini? Masih belum bagus. Coba kita ke posisi pemantau dulu. Guru hanya melihat ya, betul. Tidak ada interaksi yang bagus guru terhadap murid ya, hanya memantau aja. Oh, udah selesai kasusnya, ya udah gitu. Oh, anaknya udah bisa move on ya udah gitu. Oh, bisa menyelesaikan sendiri berdua, ya udah ibu tinggal ya gitu. Oke. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman itu posisi yang Pak Yoga inginkan, di mana dia bisa hadir di antara murid itu sebagai teman. Nah, kalau teman itu berarti posisinya gimana? Sejajar. Ketika sejajar, boleh nggak sebagai teman itu ya ngomong yang kadang kelewat sama teman gitu, wajar nggak? Nggak wajar. Ya berarti itu bukan teman lagi. Kalau teman itu iya. Kalau teman itu mau diapain aja ya gitu ya. Nah Bapak Ibu, posisi yang sebenarnya ya itu paling bagus diambil oleh seorang guru adalah posisi manajer. Iya, karena sebagai manajer ini guru melibatkan murid ya, mempersilahkan murid atau mengarahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi tadi yang kita inginkan atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, dan posisi manajer ini adalah satu-satunya posisi yang mengacu pada restitusi tadi ya, solusi dari solusi seperti itu ya, sehingga dari restitusi ini kita dapat menjadikan murid itu sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri ya, sehingga tercipta identitas positif ya bagi murid kita. Nah, makanya disiplin diri tadi penting.
Oke. Oh, ini Bapak Ibu harusnya ini sudah materi yang terakhir ke-6. Ya, tulisannya masih 5 ya? Iya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu. Jadi restitusi itu ada 5 posisi kontrol seorang guru dan ada juga segitiga restitusi. Bapak Ibu dalam restitusi atau penyelesaian suatu masalah itu ada 3 tahapan atau 3 langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Mencarikan solusi tadi itu loh. Ya, itu bisa dengan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya Bapak Ibu kalau ada murid yang bermasalah, Bapak Ibu panggil, Bapak Ibu langsung to the point atau biasanya kita ramah tamah dulu, bikin dia nyaman. Iya, biasanya dibikin nyaman dulu. Ini belum masuk ya, belum masuk yang 3 itu. Tapi biasanya kita menciptakan kondisi dulu supaya anak itu nyaman. Betul. Yang kedua kita tanya-tanya ya, apa yang sudah kamu lakukan, biar dia menceritakan sendiri tanpa kita paksa. Ya, itu langkah-langkah restitusi. Ini yang kedua ini di luar restitusi ya Bapak Ibu. Baru kita masuk ke menstabilkan identitas. Dia sudah enak duduk bareng di depan kita, kemudian dia sudah bercerita, gini loh Bu, saya itu sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti si A, tapi kok dia tahu-tahu nangis, dia tahu-tahu ini, padahal saya merasa kata-kata saya itu tidak menyakitkan, saya nggak sengaja. Nggak sengaja atau nggak sengaja ya, dia bilang nggak sengaja. Nah, betul. Misal masalah seperti ini Bu, Bapak Ibu, sepele banget. Ada 2 siswa, ya, yang dia itu saling ngobrol di kelas. Setelah ulangan matematika, misal ulangannya Bu Fitri, tahu-tahu, misalnya 91 ada Reva sama Karen. Reva bilang ke Karen, Karen, kamu dapat nilai berapa ulangan matematika? Aku cuma dapat 5 gitu. Cuma dapat 5. Ih, aku dong dapat 9. 9-nya aja 95. Hampir 100 tuh. Bagus kan gitu. Dia bangga. Mungkin saat itu hatinya Karen sedang rapuh. Tahu-tahu Karen udah nangis aja sedih. Ya, dan Reva tanpa merasa bersalah dan nggak tahu kalau kata-katanya menyakiti dia, berlalu aja misal kita panggil lagi Reva, ya, kita tanyai, kamu apa yang terjadi tadi kamu sama Karen? Nggak ada apa-apa tuh Bu, nggak ada apa-apa. Kok Karen nangis gitu? Kenapa kira-kira? Apa ya Bu? Tidak mikir, ya. Coba ceritain tadi kayak gimana? Cerita lagi. Sudah cerita akhirnya kalau kayak gitu salah nggak? Nah, misal ternyata salah, akhirnya oke, kemudian belakang. Itu kalau jadi murid gimana tuh? Iya, sengaja saya ambil itu biar kontekstual Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa membayangkan yang terjadi, gitu. Ya, jadi bukan hanya dengan awam kayak Doni sama Bu Ambar ya, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu, kadang masalah kecil itu terjadi di kelas kita, tapi kita itu masih bingung harus mengarahkan kemana, ya, dari kasus itu. Kemudian akhirnya kita masuk ke menstabilkan identitas. Bisa dengan bagaimana? Bisa dengan misalnya, ya. Di situ ya Bapak Ibu itu bisa dengan mengatakan, oh kamu udah merasa bersalah, iya Bu, ternyata saya salah, ya. Menstabilkan identitasnya dengan berkata apa? Oh nggak apa-apa kalau kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Semua orang itu pernah berbuat salah. Kita stabilkan identitas dia supaya dia nggak terlarut, ya. Kemudian berikutnya langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, ya, alasan apa yang mendasari kamu tadi kok berbuat seperti itu, ya? Atau itu merugikan siapa aja? Ya, perbuatan dari yang kamu lakukan itu kira-kira merugikan siapa? Merugikan saya Bu, karena saya jadi
hubungannya sama Karen nggak baik atau merugikan Karen Bu, karena Karen jadi sedih, jadi nangis gitu ya. Seperti itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya banyak, itu merugikan siapa, bagaimana ya, kemudian alasannya apa. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah merasa bersalah, pengen nggak untuk memperbaiki? Ya, iya Bu, saya pengen memperbaiki. Yakin kamu pengen memperbaiki? Gimana caranya? Biar muncul dari dia sendiri. Kan restitusi seperti itu. Biar ada kesadaran sendiri. Caranya gimana kamu mau minta maaf? Ya, nanti saya bakalan ke kelas, saya minta maaf sama Karen. Maaf ya Karen, tadi aku kayak gitu. Aku nggak bermaksud loh nyakitin hati kamu misal. Ya, kayak gitu. Itu contoh dari menanyakan keyakinan. Benar, yakin kamu mau seperti itu? Kapan kamu mau melakukannya misal? Oh nanti Bu, saya langsung mau ketemu sama Karen, mau memperbaiki itu. Oke, baik, Ibu mendukung kamu. Misal kita membeli penguat. Bapak Ibu dengan seperti itu kita sudah membantu ya murid kita untuk mencari solusi. Ini sebenarnya ada kasus juga, tapi karena tadi sudah diwakili oleh Reva dan Karen ya, Bu Fafa. Saya pikir nggak perlu lagi ya. Selamat siang Bu Fafa. Oh iya, selamat siang Mas Fakti. Silakan duduk. Mas Fakti, maaf ya Bu Bapak mengganggu waktunya sebentar ya. Bapak pengen kita bisa ngobrol. Mas Fakti tadi pagi datang terlambat. Ya. Iya, boleh diceritakan kenapa? Itu karena yang kemarin itu akhir-akhir ini kayak agak susah tidur. Kadang-kadang tidurnya sampai jam 12, kadang-kadang sampai kadang jam 11 gitu. Oh, Banyak banget, iya. Terjadi kurang tidur. Oke. Berapa hari ini kamu kesiangan? Ini udah 7 hari. 7 hari ini, jadi seminggu itu kamu kurang bisa tidur nyenyak. Oh, jadi bangunnya kesiangan. Oke. Kalau bangun kesiangan, datang ke sekolah juga jadi kesiangan juga ya, terlambat. Iya, kira-kira kayak gitu tuh udah benar apa tuh? Belum benar. Jadi Mas Fakti menyadari kalau datang terlambat itu tidak mencerminkan sikap yang benar. Mas Fakti merasa bersalah nggak? Oke. Mas Fakti merasa bersalah itu wajar karena kamu memang terlambatnya sudah berapa kali ya. Tapi bisa nggak kira-kira itu diubah? Bisa. Mas Fakti pengen nggak merubah diri karena ngerasa nggak kalau itu tuh kira-kira merugikan orang lain? Iya. Oke, misal itu kamu datang jam pertama terlambat, jadi mengganggu konsentrasi apalagi? Mengganggu guru ketika menyampaikan pelajaran. Oke. Terus kalau untuk diri kamu sendiri ada nggak akibatnya? Apa aja? Kesehatannya jadi menurun. Capek, konsentrasinya bagaimana? Nggak fokus pelajaran, jadi merugikan ya ini. Oke, mau merubah? Mau. Dan kamu merasa ini tidak sesuai kalau terlambat datang ke sekolah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya, apa keyakinan? Disiplin. Iya, jadi tidak tepat waktu atau disiplin tepat waktu yang tidak sesuai. Jadi mau bisa merubah sendiri atau Bapak harus bantu? Oh, mau merubah sendiri, bagaimana caranya? Oh, ngurangin main game. Terus apalagi biar nggak bangun malam ya? Tidurnya lebih awal, terus jadi bisa bangun lebih pagi. Semangat ya untuk berubah ya.
Iya, bisa? Bisa, pasti bisa. Biar kembali ke pakaian dulu, bisa lebih semangat, tidak pernah terlambat. Oke, good job. Oke. Hati-hati. Dan itu Bapak Ibu, ini closing dari saya, di mana menghidupkan disiplin positif itu tidak mungkin hanya sendiri. Saya butuh Bapak Ibu butuh saya dan teman-teman. Ya, kita saling membutuhkan, saling bantu, kolaborasi. Untuk apa? Sama-sama membudayakan disiplin positif. Kalau cuma guru BK saja yang mendisiplinkan atau kesiswaan saja yang mendisiplinkan, kira-kira itu maksimal tidak? Padahal kesiswaan sama guru BK nggak selalu berada di kelas. Kita bergantian masuk kelas. Berarti harus ada kesinambungan, harus ada kolaborasi. Kalau yang satu bilang A ya A, nggak boleh gojek atau misalnya tadi menghormati orang lain, ya yang lain juga seperti itu. Berseragam lengkap, ya yang lain juga seperti itu. Jangan yang satu memperbolehkan bajunya dikeluarkan, nggak pakai sepatu, yang satu disiplin, nggak bisa. Harus bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju? Kayaknya cuma Pak Yoga yang setuju. Gimana Bapak Ibu kalau kita kolaborasi bersama untuk melakukan disiplin positif? Iya. Kasihan guru BK dan kesiswaan. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai langkah terakhir, kalau refleksi, adakah refleksi kita hari ini apa yang sudah dipelajari dan apa kebermaknaan dari materi atau teori yang tadi sudah kita pelajari bersama? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Oh ya, Pak Rohmat, boleh. Dari situ suaranya kenceng atau oh ya sebentar. Kenceng banget itu. Iya. Monggo silakan berdiri ya. Oke, terima kasih Bu Fafa atas berbagi praktik baiknya berkaitan dengan disiplin positif. Jadi teorinya itu memang sangat bagus apabila bisa diterapkan. Akan tetapi yang menjadi PR bagi kita bersama adalah bagaimana kita bisa membiasakan itu di lingkungan sekolah kita. Saya menggarisbawahi kita harus berkolaborasi. Di rumah itu kadang tidak harus antara ayah dan ibu itu sama-sama yang disampaikan tadi bersifat restitusi ya. Kadang ada juga yang harus, kadangkala sifat atau sikap ketegasan itu dibutuhkan gitu. Karena saya menggarisbawahi semakin kesini itu ternyata pendidikan zaman dulu tidak buruk-buruk amat. Karena dulu itu ya dikatakan itu hukuman dan sebagainya ya memang betul. Tetapi efek positifnya mereka menjadi generasi yang tahan banting. Nah, kalau yang sekarang itu kadang karena kita selalu dimudahkan, sisi buruknya mereka menjadi anak yang manja. Nah, memang teori itu bagus. Memang kalau kita bisa menyesuaikan dengan teori itu sangat luar biasa. Ya, refleksinya tinggal bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rohmat. Hal itu sama juga yang saya rasakan dan mungkin Bapak Ibu juga rasakan. Anak-anak itu semakin jadi generasi itu yang karakternya lembek, mungkin gampang tersinggung, kemudian tadi ya, iya, makanya memang perlu ya kita itu terkadang tegas, tapi tegasnya tidak harus menggugur. Ya, kadang kita juga harus lembut, berkasih sayang kalau memang itu dibutuhkan. Sehingga bagaimana kita itu empang-empangan atau kita melihat dulu, dipelajari dulu alasan motivasinya supaya kita tidak salah langkah. Benar sekali Pak Rohman, terima kasih. Tinggal PR kita bagaimana kolaborasi kita untuk menghidupi disiplin positif. Bapak Ibu, terima kasih sekali ya. Di sini juga ada refleksi yang saya alami ya, bahwa hal menarik yang di luar dugaan saya itu adalah tentang teori motivasi perilaku manusia, di mana
penghargaan itu ternyata posisinya hampir mirip dengan hukuman atau punishment. Apa? Ya, bisa berdampak kurang baik bagi murid kalau berlebihan. Karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, ya menurunkan kualitas pembelajaran, ya mematikan kreativitas siswa, ya bersifat menghukum. Jadi kalau ini refleksi saya baru tahu itu. Ya Bapak Ibu, refleksinya masing-masing. Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini ya. Sekali lagi dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.